Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di part 3 pembuatan aplikasi kafe. Pada part 2 sebelumnya, kita sudah berhasil melakukan login dan membuat halaman untuk manajer beserta dengan menunya. Pada part kali ini, kita akan membuat kelola menu, yaitu nanti kita bisa melihat menu dan menambahkan menu. Caranya seperti apa? Silahkan buka Visual Studio Code-nya. Lalu kita akan membuat satu halaman baru atau satu file baru. Di sini kita klik plus. Kita akan membuat file namanya kelola menu.php. Di enter. Kalau sudah, kita akan mempunyai class card. Lalu tambahkan card header. Di bawahnya kita berikan card body. Nah, seperti ini. Di sini akan kita tambahkan button untuk menambahkan menu nantinya. Untuk menambahkan button, kita akan pilih dari file buttons yang ada di sini. Kita buka filenya. Nah, di sini ada bermacam-macam button atau tombol yang bisa kita gunakan. Untuk melihatnya, kita akan coba di sini. Kita copy saja. Kita ganti ininya jadi buttons.html. Nah, di sini tersedia contoh-contoh buttons mulai dari yang button bulat besar, lalu ada yang kecil, lalu ada yang lebih besar lagi, yang large. Nah, di sini juga ada split buttons with icon. Jadi ada ikonnya di sebelah sini. Ini brand button dan lain sebagainya. Nah, kita untuk kali ini akan menggunakan yang ini, yang split button primary. Caranya, tadi di file buttons kita cari saja Ctrl F, ya, split button primary. Nah, ini ada di sini. Kalau di saya ini ada di baris 474. Nah, ini adalah kelasnya. Lalu nanti kan buttonnya juga harus bisa diklik. Makanya kita akan kopikan mulai dari baris 470 sampai baris 475. Kita copy, lalu paste ke file kelola menu yang tadi di sini. Paste, lalu dirapihkan. Kalau sudah rapi, ini split button primary-nya kita ganti menjadi tambah menu. Nah, seperti itu. Kita bisa coba dulu. Di sini, kita refresh, lalu kita klik kelola menu. Nah, di sini kita sudah ada tombol tambah menu dengan ikonnya itu bendera. Kenapa ikonnya bendera? Karena di sini font awesome-nya di sini FE flag. Nah, kalau kita mau ganti tambah, misal ininya kita ganti FE plus, kita save, lalu kita coba. Nah, ini berganti menjadi tambah. Ini untuk diklik dia belum bisa, karena belum kita tambahkan ahrefs-nya. Nah, kita akan tambahkan ini alamat untuk linknya. Seperti di halaman Home Manager kemarin, kita akan tambahkan tanda tanya URL sama dengan tambah menu. Jadi, kalau si tombol tambah menu ini diklik, kita akan pilih tambah menu. Nah, tapi kalau baru seperti ini, dia belum bisa berjalan. Karena belum kita tambahkan di halaman Home Manager-nya. Sekarang kita buka halaman Home Manager. Lalu, pada bagian menu kemarin di sini, switch cache yang URL-nya kita akan tambahkan. Kalau kemarin ada pilihan kelola menu, Laptran, sama log saja, sekarang kita akan tambahkan tambah menu. Kita copy aja di sini. Copy, paste, rapihkan. Cache-nya adalah tambah menu. Mengapa cache-nya tambah menu? Dia sesuai dengan yang di sini URL-nya sama dengan tambah menu. Lalu nanti kalau kita klik tambah menu, akan kita masukkan ke tambah menu.php.
Jika sudah kita tambahkan, bisa di-save. Kita save, lalu yang kelola menu juga jangan lupa di-save. Kalau sudah di-save, bisa kita coba. Di sini kita refresh dulu. Saat diklik tambah menu, nah, dia akan berpindah ke URL-nya tambah menu. Tapi kenapa ini error? Karena katanya no such file or directory. Ya, artinya memang kita belum mempunyai file tambah menu tersebut. Seperti itu. Tapi yang penting kita sudah berjalan ini si tombol tambah menunya. Lalu di sini untuk warna tombolnya juga seperti biasa bisa kita ganti. Di sini button primary bisa kita ganti misal danger. Dia akan berubah jadi warna merah. Lalu misal sukses menjadi warna hijau dan lain sebagainya, silahkan ditentukan atau disesuaikan dengan nanti desain masing-masing. Nah, ini kita kembalikan lagi saja menjadi primary. Untuk contoh di sini. Oke. Nah, setelah beres di headernya, kita akan masuk ke body. Untuk di body, kita akan masukkan table karena akan menampilkan data dari menu terlebih dahulu. Untuk table, kalau tadi di sini ada button, kita juga punya halaman tables. Di sini kita lihat di kiri bisa diklik tables. Nah, ini contohnya seperti ini. Akan ada di halaman mana scriptnya? Tentu saja ada di file tables.html. Kita cari di sini file tables.html ke bawah. Nah, di sini kita lihat, kita cari tables. Atau bisa juga seperti biasa kita search. Ctrl F. Nah, ini table. Nah, di sini ya ada div class table responsive. Lalu di sini ada table class bla bla bla. Nah, di sini ada tag t-head. Nah, t-head ini adalah untuk table head atau untuk judulnya. Untuk judul kolom yang ini kita lihat. Nah, yang ini table head itu untuk judul kolom yang ini. Lalu di sini setelah table head ada table foot, t-foot. T-foot itu sama untuk judul, tapi dia di bawahnya. Untuk di akhir tabelnya, jadi ada juga nama kolomnya. Lalu setelah t-head dan t-foot, ini ada t-body. T-body itu untuk tengahnya atau untuk badannya. Seperti itu. Nah, sekarang kita tidak akan menggunakan table foot, kita yang akan digunakan hanya table head dan table body saja. Yang pertama akan kita buat adalah kita membuat kelas table responsive terlebih dahulu. Buka lagi kelola menunya. Di sini di dalam kelas card body kita akan membuat kelas table responsive. Oke. Kalau sudah, di sini akan kita kopikan dari table sampai tutup t-head untuk mengcopy bagian headernya. Sini kita kopikan, rapihkan dulu. Lalu setelah headnya, karena kita tidak akan menggunakan footnya, kita skip, kita langsung ke body-nya. Body-nya itu satu aja sampai tutup tr. Kita copy. Lalu di sini di enter, paste, dirapihkan kembali. Lalu jangan lupa di sini ditutup body-nya ditutup, lalu enter sekali lagi, tutup tabelnya. Seperti itu. Kita save, kita akan lihat hasilnya di sini. Di refresh. Nah, seperti ini nih hasil untuk sementara.
Ini judulnya akan kita ganti sesuai dengan yang ada di database localhost. Kita lihat dulu. Kemarin namanya DB Kasir. Lalu di tabel menu, di sini ada ID menu, nama, harga, jenis, username. Kita akan tampilkan 4 saja, yaitu nama, harga, jenis, dan username yang menginputkan datanya. Kita kembali lagi ke sini. Oke. Ini tadi adalah nama menunya, nama makanannya atau menunya, harganya berapa, lalu jenisnya apa, lalu petugas yang menginputkannya siapa, dan yang terakhir akan kita berikan aksi. Yang ini kita hapus saja. Ini adalah untuk bagian headernya. Lalu untuk bagian bodinya kita akan lakukan pengulangan. Di sini jangan lupa include koneksi. Lalu ini data sama dengan MySQL fetch array dalam kurung query, artinya dari hasil query ini masih ada data yang bisa ditampilkan, dia akan terus menampilkan. Nah, apa yang akan ditampilkannya? Yang akan ditampilkannya yaitu ini. Oke, kita nah seperti ini kita cut, dimasukkan ke dalam while, lalu kita rapihkan. Nah, ini yang pertama. Nah, ini kenapa data ke 1? Karena yang pertama kita tampilkan adalah nama. Nama itu, kalau kita lihat di sini, adalah field kedua. Sedangkan array itu dimulainya dari 0. Jadi ini ke 0, ke 1. Makanya jadi data ke 1. Lalu yang selanjutnya, kita kopikan data kedua, data ketiga, data keempat. Lalu ini untuk yang aksinya kita tulis dulu saja, edit, dan hapus. Nanti akan kita ganti. Dan ini kolom terakhir akan kita hapus karena tidak terpakai. Nah, sudah seperti ini. Kita simpan. Lalu kita coba. Di sini di refresh. Nah, di sini belum ada datanya karena memang di tabel menu kita belum ada datanya ya. Kalau mau mencoba, kita isi dulu di tabel menu, kita coba tambahkan 1, namanya misal nasi goreng seafood, harganya 40.000, jenisnya makanan,
dan username-nya yang memasukkan misal Puspa. Kita kirim. Nah, kalau sudah kita lihat yang tadi. Nah, ini sudah masuk ya namanya nasi goreng seafood. Harga 40.000, jenisnya makanan, petugas yang menginputnya Puspa, lalu nanti di sini untuk aksi edit dan hapusnya. Seperti itu. Setelah kita bisa menampilkan data di sini, sekarang kita akan memberikan aksinya di sini, edit dan hapusnya. Kita akan coba pakai button lagi. Kita lihat buttons. Kita pilih yang mana? Kita pakai yang bulat, yang kecil ya, button small. Kita buka lagi halaman buttonnya. Kita cari yang button small. Biasa di find saja buttons. Nah, ini yang small. Kita untuk edit akan menggunakan misal yang ini yang biru, untuk delete-nya yang merah. Yang biru itu adalah info. Kalau di sini di baris 406, kita kopikan dari baris 406 sampai 408. Copy. Ini untuk edit, kembali lagi ke kelola menu. Nah, ini yang edit hapusnya kita delete dulu. Kita kopikan, lalu rapihkan. Lalu yang keduanya adalah untuk delete-nya kita akan menggunakan yang merah, yang danger. Kita lihat lagi. Nah, ini udah betul ya untuk yang danger itu. Ini kita kopinya dari baris 412 sampai 414. Dipaste di sini. Kita coba save dulu. Kita lihat hasilnya. Nah, ini. Ini kalau yang delete sudah betul, tinggal yang tombol editnya kita akan ganti. Kalau misal ini kelihatannya kurang besar, kita bisa ganti juga, misal pakai yang ini, yang button circle aja, nggak pakai SM, nggak pakai small. Bisa, kalau misalnya nggak pakai small, ininya kita bisa hapus aja. Nah, kita hapus, di save, lalu kita refresh. Nah, ini agak enak ya, lihatnya agak besar. Lalu kita ganti ini, yang infonya, misal jadi edit, kita lihat di font awesome. Edit itu biasanya pakai ikonnya pen atau pensil. Misal kita cari pen. Nah, ini pen, kita lihat FA pen. Kita bisa ganti di sini FA info circle-nya kita ganti menjadi pen, kita save. Nah, dia sudah berubah. Nah, lalu ini untuk editnya kita akan ganti href-nya jadi tanda tanya URL sama dengan misal edit menu and. Nah, kita akan masukkan primary key-nya agar nanti yang diedit ketahuan yang mana. Kita lihat di sini tadi primary key untuk tabel menu adalah ID menu and ID menu sama dengan data ke 0. Nah, seperti itu. Kita simpan.
Kita sorot ke sini. Nah, di sini pada bagian pojok kiri bawah bisa dilihat di sana URL-nya adalah URL sama dengan edit menu and ID menu sama dengan 1. Jadi 1 itu adalah merujuk kepada primary key si nasi goreng seafood ini. Kita bisa lihat dulu di sini database-nya. Nah, nasi goreng seafood ini ID menunya 1. Jadi nanti saat diedit, yang akan teredit itu, yang akan tampil itu adalah hanya data yang dengan primary key-nya 1, yaitu nasi goreng seafood. Nanti untuk yang delete juga kita akan tambahkan URL-nya. Ini di copy aja. Ini kita tambahkan. Ini ganti, jangan edit, del. Nah, seperti ini kita save. Lalu di sini juga sama. Dia akan mengarah URL-nya ke del_menu and ID menu sama dengan 1. Seperti itu. Setelah ini berhasil, kita akan membuat file untuk halaman tambah menu. Kita lihat tadi di atas, URL tambah menu ini di Home Manager telah kita daftarkan bahwa dia akan tampil ke halaman tambah menu.php. Nah, di mana halaman tambah menu.php-nya? Kita yang kelola menu ini, kita save as saja. Halaman kelola menu, kita file, save as, menjadi tambah menu. Kita save. Nah, kalau sudah, ini yang atasnya kita ganti. Yang asalnya tambah menu, kita akan ganti menjadi kembali. Siapa tahu kita tidak jadi mau mengedit. Lalu URL-nya kita akan ganti menjadi JavaScript. Perintah JavaScript. Nah, seperti ini. Lalu ini si font awesome-nya atau untuk icon-nya kita ganti menjadi arrow left. Kita simpan. Nah, sekarang kalau sudah disimpan, kalau kita klik tambah menu di sini, kita akan masuk ke halaman ini, tambah menu. Kenapa tampilannya masih sama? Karena kan tadi kita save as dan belum diganti ya. Yang sudah diganti hanya tombolnya saja, yang asalnya tambah menu jadi kembali. Kalau kita klik kembali, dia akan kembali ke halaman sebelumnya. Nah, seperti ini. Lalu sekarang, yang di bawahnya, di div class card body-nya, kita akan hapus dari mulai div ini yang table responsive. Kita kalau mau menghapusnya lebih cepat, kita bisa ke pinggir sini ya. Nah, ini berarti yang dihapus adalah segini. Kita delete. Nah, seperti itu. Jadi, kita sisakan card body-nya saja. Di sini kita akan buat form
Nah, jika tampilannya seperti ini tandanya kelasnya dia tidak terbaca. Tadi ada yang kurang. Di sini, setelah name kita tambahkan kelas. Ini kelasnya form control. Nah, kita copy saja. Sini setelah name harga juga kita tambahkan. Lalu ini yang form select juga kita ganti saja menjadi form control. Kita save. Lalu di refresh. Nah, ini akan seperti ini. Ini masukkan nama menu, masukkan harganya, ini jenis makanannya. Seperti itu. Setelah itu, nah yang terakhir adalah username. Username-nya nanti akan kita isi otomatis. Lalu kalau sudah mengisi formulir, tentunya kita harus mempunyai tombol untuk mengirimkannya. Nah, kita butuh tombol. Kita akan gunakan kembali tombol yang ini ya. Kita akan pakai yang merah. Bisa di-copy saja dari sini, dari A sampai A, dari baris 3 sampai baris 8. Copy. Nah, jangan lupa di sini kita buat lagi di form grupnya. Di dalamnya baru kita kopikan. Lalu kita rapihkan. Ini kita ganti menjadi simpan. Lalu di font awesome-nya kita cari misal save. Nah, ini macam-macam. Kita ambil yang paling atas saja, yang ini. FA floppy disk. Kita ganti ini jadi floppy disk. Kita simpan, lalu dicoba. Nah, ini kalau misalnya font awesome-nya nggak bekerja, kita bisa ganti dengan yang lain. Silahkan dicari lagi yang bisa muncul. Di sini saya akan coba pakai list saja. Nah, biasanya kalau pakai list muncul. Nah, seperti ini. Simpan. Kita akan ganti jadi warna merah. Button danger. Nah, seperti itu. Simpan. Lalu, nah ini karena kan ini sebenarnya kita pakai form. Form itu nanti akan bereaksinya menggunakan button, bukan ahref. Nah, kita di sini kita ganti ahrefnya menjadi button tipenya submit. Oke. Button tipe submit. Lalu ini tutup A-nya kita ganti jadi tutup button. Kita simpan. Nah, seperti ini. Setelah membuat button untuk simpan, kita akan tambahkan satu button lagi untuk reset atau kosongkan. Ini di copy, lalu kita paste. Button tipenya kalau tadi submit, kita ganti yang kedua menjadi reset. Di sini disimpannya kita ganti menjadi kosongkan. Lalu untuk ini, untuk font awesome-nya kita cek. Nah, ini kita coba pakai arrow rotate. Kita lihat apakah dia mau. Ini kan tidak muncul, kita ganti pakai eraser. Nah, jadi muncul ya. Ini simpan, ini kosongkan. Seperti itu. Kita coba kanan kosongkan. Oke, sudah kosong. Nanti sekarang kita yang simpannya. Yang simpannya itu kita lihat ini atasnya actionnya ke simpan menu .php. Nah,
berarti kita akan membuat halaman baru namanya simpan menu.php. Kita buat file baru di sini, kita beri nama simpan menu.php. Di sini. Oke. Pertama-tama kita akan membuat membuat variabel untuk menampung nilai yang diinputkan dari sini. Di sini ada 3, yaitu nama, harga, dan jenis. Di sini variabel nama sama dengan ini, penulisan harus tepat. Kalau di sini $postnya ini kapital semua, maka harus diikuti kapital semua. Lalu kita buat 2 lagi. Harga dan jenis, jangan lupa diganti. Harga, yang terakhir jenis. Nah, jangan lupa kita include koneksi .php. Untuk query-nya, insert into menu, karena nama tabelnya menu. Values yang pertama, karena dia auto increment, tidak kita isi untuk ID menu. Lalu yang kedua adalah variabel nama. Yang ketiga, variabel harga. Yang keempat, variabel jenis. Nah, kita lihat pada database-nya, ini ada ID menu, nama, harga, jenis, dan yang terakhir username. Username ini akan kita isikan otomatis sesuai dengan yang sedang login. Jadi, untuk yang terakhir adalah session username. Nah, di sini karena kita akan mengambil username-nya dari sesi, kita tambahkan dulu session start. Seperti itu. Jangan lupa titik koma. If kalau query-nya berhasil, maka akan kita tampilkan alert script. Alert data menu sudah disimpan. Kita kembalikan ke halaman kelola menu. Jangan lupa titik koma. Seperti ini, kita akan coba dulu ini berhasil atau tidak. Seperti ini, kita akan coba dulu ini berhasil atau tidak. Kita refresh, kelola menu, tambah menu. Kita masukkan nama menunya, misalnya es jeruk, harganya 12.000, tipenya minuman. Kita klik simpan. Nah, ini kita cek masuk atau tidak.
Oke, tidak masuk, berarti ada yang error. Kita lihat lagi. Kita cek yang error apa. Kita tampilkan dulu query-nya. Untuk mengetahui yang error, kita bisa dengan menampilkan query terlebih dahulu. Lalu ini if-nya akan kita tutup dulu, supaya tidak terbaca oleh program. Oke. Nah, seperti ini. Kita simpan lagi. Kita coba masukkan es jeruk lagi. Harga 12.000, jenisnya minuman. Kita klik simpan. Nah, di sini sebetulnya dia udah terbaca. Insert into menu, values, kosong, es jeruk, 12.000, minuman, manager. Nah, ini yang menjadi error, dia adalah di manager. Kita coba ya. Ini kita copy, lalu kita coba di SQL-nya. Dia akan mengembalikan nilai error. Kirim. Nah, ini gara-gara manajernya tidak ada kutipnya. Maka di sini kita akan berikan kutip. Salah di atas. Di sini akan kita berikan kutip. Nah, seperti itu. Kita simpan. Kita akan coba lagi di sini. Masukkan es jeruk, harga 12.000, jenis minuman, simpan. Nah, ini sudah ada kutipnya, lalu ini juga harusnya sudah tersave. Nah, ini ya, es jeruk 12.000, minuman. Yang menginputkannya adalah manajer, karena saya sedang login sebagai manajer. Jadi dia otomatis masuk ke sini. Nah, sekarang kalau dia sudah masuk, kita akan, yang ini kita hapus saja. Yang tadi untuk ngecek error, kita hapus. Ini kita buka kembali. Nah, kita akan coba kembali. Ini kalau berhasil, katanya ke sini. Kalau tidak berhasil, kita sama kopikan. Copy. Data gagal disimpan. Gagal disimpan. Kembali lagi ke halamannya, ke tambah menu aja. Tambah menu. Kita simpan, kita coba tambah menu. Nah, ini ya sudah bertambah. Tambah menu. Menu yang sekarang adalah misal spaghetti carbonara. Masukkan harga 35.000, jenis makanan, simpan. Nah, ini kalau sudah tersimpan, ada data menu sudah disimpan, diklik OK. Nah, saat diklik OK dia masih error. Saat diklik OK, nah ini sepertinya kurang kutip 1. Kita ulangi. Sekarang udah bertambah ya, jadi 3. Tambah lagi. Sekarang adalah kita coba americano 15.000, minuman, simpan. Oke, kita klik OK. Apakah dia? Nah, dia salah munculnya ke sini. Harusnya ini kita, nah tadi kan error seperti itu ya. Untuk mengatasinya bagaimana? Caranya kita akan ganti. Jadi ini bukan seperti ini, karena kalau langsung ke kelola menu .php, dia tidak bisa. Kita harus kembalikan ke halaman Home Manager.
Di sini kita beri kutip 1 home manager.php. Nah, URL-nya baru ke kelola menu. Baru nanti dia akan kembali. Lalu untuk yang else-nya juga sama. Hanya di sini di URL-nya kita ganti menjadi tambah menu. Nah, seperti itu. Kita coba lagi. Tambah menu. Kita masukkan pisang keju. Pisang keju harganya 15.000. Jenisnya makanan. Kita simpan. Oke, kita coba lagi. Diklik OK dan kembali ke sini. Nah, seperti itu. Jadi, sampai di sini dulu video part 3 kita kali ini. Sampai bertemu lagi di part selanjutnya. Kita akan membuat, edit, dan delete halaman menu ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.